Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama mari kita henti-hentinya menghaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji bab at-tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita harus pahami bahwa at-tawassul, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawassul dengan amal-amal soleh ataupun dengan orang-orang soleh adalah sesuatu yang dibolehkan ataupun disyariatkan di dalam Islam. Kita boleh bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kita, dengan saudara-saudara kita yang soleh, dan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi bertawassul secara hukum adalah dibolehkan, bahkan dianjurkan, diperintahkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik, yang indah, maka bermohonlah dengannya. Jadi bertawassul kepada Allah bertawassul adalah sesuatu yang dibolehkan. Dan tadi kalau kita mengatakan bertawassul itu, yang pertama boleh dengan amal-amal soleh kita yang kita semua biasa mendengar ataupun tidak lazim bagi kita. Orang yang terjebak di dalam sebuah gua, mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh mereka. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala membukakan gua yang tertutup dengan batu besar. Artinya dengan amal-amal soleh mereka, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu gua itu yang tertutup dengan batu besar. Jadi boleh kita bertawassul dengan amal-amal soleh kita. Yang kedua, bertawassul dengan orang-orang yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai nabi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa diijabah doa-doanya, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau senantiasa memohon doa untuk dirinya dan mohon kepada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa didoakan oleh sahabat-sahabatnya. Artinya Rasulullah sendiri yang sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijamin doanya diijabah, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga, masih senantiasa meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa didoakan oleh sahabat-sahabatnya. Maka jangan kita merasa cukup dengan doa kita sendiri, tetapi kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita rela mendoakan kita. Dan ini sesungguhnya mendoakan satu dengan yang lainnya, meskipun
sesungguhnya kita tidak diminta oleh saudara kita untuk didoakan, tetapi kita merasa punya kebutuhan untuk saudara kita mendapatkan kebaikan. Dan kita butuh Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita melalui doa yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita. Dan melalui doa yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita yang dia tidak mendengar doa itu, yang dia tidak mengetahui doa itu, adalah merupakan doa yang sangat mustajab. Pertama, mustajabnya kepada orang yang berdoa. Yang kedua, mustajabnya untuk orang yang didoakan karena dia diaminkan oleh malaikat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudara kita ketika diminta ataupun tidak diminta. Kalau diminta, maka saudara kita sudah bertawassul kepada kita, sudah menginginkan kebaikan melalui doa-doa kita. Maka kalau saudara kita meminta kita untuk mendoakannya, maka mari kita mendoakannya. Apalagi kalau kita pengen mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kita diminta untuk mendoakan saudara kita, maka kita mendoakannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Di antara sahabat menjelaskan bahwa nama ini fa idza du'iya bi asma'ihi wa uthni 'alaihi bi sifatihi la budda an yujibahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala dipanggil, diseru dengan nama-namanya dan dipuji dengan sifat-sifatnya, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Bahrul Fawaid halaman 34. Jadi walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jangan kita melewatkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kecuali kita libatkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Karena tidak seorang pun yang berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala kecuali akan Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya. Ud'u Allah taala mutawassilina ilaihi bi asma'ihil husna wa la shakka anna sifatahu al-ulya azza wa jalla dakhilatun fi hadha at-talabi. Dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepadanya dengan nama-nama yang indah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Dan tidak diragukan lagi bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang agung, termasuk dalam doa-doa ini. Lianna asma'al husna subhanahu wa ta'ala sifatun lahu khussat bihi tabaraka wa ta'ala. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah menjadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa membutuhkan ataupun perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa ini adalah merupakan amalan ataupun ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah
puncak daripada ibadah ataupun inti dari ibadah. Kita senantiasa berdoa, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang engkau telah namakan terhadap dirimu. Wa 'allamtahu ahadan min khalqika, dan yang engkau telah ajarkan kepada hamba-hamba. Kemudian bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dapat dilakukan dengan menyebutkannya secara umum ataupun secara khusus. Di antara contoh tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara umum adalah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertimpa kesedihan dan kesusahan. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, anak hamba wanita. Ubun-ubun mereka berada di tanganmu, berlaku hukum-hukummu terhadap diriku, dan adil ketetapanmu pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Hendaklah kiranya engkau jadikan Al-Quran penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan penghilang rasa kesedihanku, serta penghilang rasa kesedihanku, serta penghilang bagi kesusahanku. Diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Ini adalah bentuk tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala secara umum yang ditunjukkan dalam kalimat, aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya. Jadi kita menyebutkan secara umum, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau telah sampaikan, engkau telah berikan kepada dirimu sendiri, dengan semua nama yang engkau telah ajarkan kepada kami melalui nabi atau kitab, ataupun yang engkau sembunyikan di alam gaib sana. Adapun contoh tawasul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara khusus, antara lain adalah doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaca dalam salat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran
wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menzalimi diriku. Tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunanmu. Dan berikan rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi'annaka al-wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi'annaka al-wahidu al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah, dengan bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak membutuhkan sesuatu, akan tetapi sesuatu butuh kepadamu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada seorang pun yang menyamaimu. Aku memohon segala kepadamu agar mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Atau doa yang diajarkan untuk diperbanyak ketika di majelis. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wahai Rabbku, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Pengampun. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan ia berkata hadis hasan sahih. Doa-doa di atas dipanjatkan dengan menyebut Asmaul Husna. Di antara tawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah doa Nabi Sulaiman alaihi salam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qarimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang abadi dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Doa isti'adzah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta dillani. Allahumma inni a'udzu bika la ilaha illa anta dillani. Ya Allah, aku berlindung dengan izzah-Mu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku mohon agar Engkau tidak menyesatkanku. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di dalam jalan yang benar, di dalam dakwah, di dalam jalan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min afwika min 'uqubatika. A'udzu bika la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu dan dengan keselamatan-Mu dari ancaman-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari azab-Mu. Aku tidak dapat menghitung segala pujian kepadamu. Engkau adalah sebagaimana Engkau puji terhadap dirimu sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baik, kita lanjutkan doa istighatsah atau doa ketika tertimpa kesedihan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan-Mu. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani dalam sahihnya Sunan At-Tirmizi, dan yang lainnya. Dalil-dalil di atas menunjukkan, menjelaskan masyru'iyah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahkan termasuk hal yang disenangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Rasul ataupun apa yang dibawakan oleh Rasul atau apapun yang diperintahkan oleh Rasul, fakhudhuhu, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan sebaliknya apapun yang dilarang oleh Rasul, apapun yang tidak disenangi oleh Rasul, maka tinggalkan ataupun jauhi. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Sebaik-baik amalan adalah amalan yang mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita semua, dengan kita senantiasa bermohon dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
mari kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan doa-doa kita, sangat bergembira, sangat berbahagia ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berseru atau menyerukan, fahal min sa'ilin, adakah orang yang bermohon, adakah orang yang meminta, lalu aku berikan, aku penuhi permintaannya. Jadi berminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang menjadi kemuliaan bagi kita dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama mengatakan, bagi saya cukuplah untuk berdoa. Adapun dikabulkan atau tidak menjadi urusan saya, tidak menjadi pikiran saya diterima atau tidaknya. Yang jelas saya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kekuatan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup bagi saya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala sembari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bertawassulnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat, dan terkhusus Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus COVID-19 di permukaan bumi ini sehingga kita semua bebas untuk melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah ataupun muamalah di dalam kehidupan kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.